Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi ini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran IPS. Temanya yaitu kondisi alam yang ada di Indonesia. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai cerita dan juga menggunakan media papan tulis. Nah, sebelum pelajaran materi mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selanjutnya, Bapak ingin tahu siapa saja yang tidak hadir dalam kelas Bapak pada kali hari ini. Pada kali hari ini, Bapak akan mengabsen satu persatu dari kalian. Yang Bapak sebut namanya, nanti angkat tangan, kemudian akan Bapak absen sesuai dengan kehadiran kalian. Jika tidak angkat tangan, maka Bapak tidak akan mengabsen dan Bapak anggap kalian tidak masuk pada hari ini. Baik, bisa dimengerti? Ya, baiklah. Oke, absen pertama, Ainun. Masuk, ya. Kemudian Bayaki, ya masuk. Kemudian Krisna, ya masuk Krisna. Kemudian Taufik, oh ya masuk Taufik. Kemudian Zahra, ya masuk Zahra. Sepertinya semuanya masuk semua ya. Baiklah, kalau begitu ternyata kalian masuk semua pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan menjelaskan sedikit mengenai kondisi alam yang ada di Indonesia. Nah, alam di Indonesia terkenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Nah, tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, kemudian Lombok, dan juga daerah lain. Nah, sehingga dari persebaran itu sehingga dari persebaran itu mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Nah, pernahkah kalian datang ke tempat-tempat wisata tersebut? Jika memungkinkan, berwisatalah ke daerah wisata di Indonesia sebelum berwisata ke negara lain. Seperti apa tadi? Yogyakarta, kemudian juga ada Bali, dan juga seperti apa? Erika? Ya, Lombok termasuk juga. Nah, keindahan alam Indonesia dapat kalian nikmati juga. Keindahan alam Indonesia dapat kalian nikmati di wilayah tempat tinggal masing-masing. Nah, coba sekarang melihat di tempat tinggalnya masing-masing. Wisata apa saja yang ada di tempat tinggal kalian sendiri? Ayo coba sekarang disebutkan satu. Ya, gimana? Oh, Candi Borobudur. Ya, ada itu tempat wisata, salah satu termasuk tempat wisata. Nah, kemudian Angel, Candi Prambanan, ya itu juga termasuk tempat wisata. Dan ada yang lain. Selain daripada candi, apakah ada wisata yang lain? Ya, Gunung Penanggungan, ya itu juga termasuk wisata, destinasi wisata Puncak. Tujuannya setelah bahas ini nanti dikerjakan ya, karena keadaan alam yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Nah, itu keadaan alam fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah dikelompokkan lagi menjadi berapa? Berapa nih? Gua apa saja?
keadaan iklim, kemudian keadaan bentuk muka bumi. Nah, kemudian orang kelompokkan lagi menjadi berapa? Dua. Apa saja itu? Oke. Iya, benar. Keragaman dan sebarang. Nah, coba kalian perhatikan di papan, Bapak tuliskan mengenai kondisi alam Indonesia. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu fisik wilayah, flora dan fauna. Fisik wilayah dibagi menjadi iklim dan bentuk muka bumi. Kemudian flora dan fauna dibagi lagi menjadi keragaman dan apa tadi? Sebarang. Gambaran umumnya seperti ini nanti ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai kondisi alam Indonesia, entah itu bentuk fisik wilayah, mulai dari iklim, kemudian bentuk muka bumi, kemudian flora dan fauna, ada keragaman flora dan fauna di Indonesia, kemudian sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, baiklah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, siap? Nah, baik anak-anak, kita sekarang akan belajar mengenai keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah itu sebagai suatu wilayah, Indonesia itu memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dengan dan dari keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, kemudian bentuk muka bumi, dan juga iklim. Nah, keadaan fisik tersebut akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau Indonesia itu terdiri dari belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Nah, jumlah pulau seluruhnya yang ada di Indonesia itu mencapai sekitar 13.400 sekian pulau. Nah, bisa kalian bayangkan berapa banyak pulau yang ada di Indonesia. Nah, selain itu luas wilayah yang ada di Indonesia itu sekitar 1 juta luas wilayah yang ada di Indonesia. Mencapai 5.180.000 sekian kilometer persegi. Dan juga dari daratan sendiri itu sekitar 1.922.500 sekian persegi kilometer persegi, dan juga memiliki laut sebesar 3.227 sekian kilometer persegi. Nah, dari penjabaran tersebut kan dapat kita ketahui bahwa wilayah laut Indonesia itu wilayah yang lebih luas daripada daratannya. Jika kalian perhatikan keadaan wilayah termasuk pulau-pulau yang ada di Indonesia itu tampak adanya keragaman bentuk, mulai bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, dan bukit. Ada juga gunung dan pegunungan. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, ada yang tahu Indonesia tadi memiliki berapa buah pulau? Sekitar berapa? Yuk, angkat tangannya. Kalau tidak ada yang mengangkat, Bapak akan menunjukkannya. 1, 2, 3. Baiklah, Bapak akan menunjukkan lihat. Siapa ya? Ya, ini sepertinya mau mengungkapkan sesuatu. Ya, ini. Bapak mau tanya. Nah, berapa ini tadi? Jumlah pulau yang ada di Indonesia. Ada berapa buah? Berapa? 13.000 sekian. Ya, benar. Nah, kemudian siapa lagi? Ada yang relawan, ada relawan yang mau bertanya, atau Bapak yang akan bertanya? Baiklah, Bapak akan menanyakan kalian. Nah, tidak ada yang mau bertanya, maka Bapak akan bertanya.
Luas manakah daratan atau lautan yang ada di Indonesia? Ya, oke. Luaslah lautan ya. Berapa tadi luas lautannya? 3 juta sekian. Sedangkan luas daratan hanya 1 juta sekian kilometer persegi. Bagus. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Bentuk muka bumi Indonesia ada apa saja? Ya, 3. Ya, dan bentuk muka bumi Indonesia ada dataran rendah, kemudian dataran tinggi, bukit, dan juga gunung, dan juga pegunungan. Bagus, tidak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak ingin tanya dahulu kepada beberapa orang yang ada di sini. Masih ingat nggak tadi kita akan bahas apa saja tadi selanjutnya? Baiklah, Randy, silakan jelaskan. Nanti kita akan membahas apa saja. Ya, benar. Kondisi alam yang ada di Indonesia mulai dari kondisi fisik wilayah, kemudian flora dan fauna, persebarannya, dan juga keragaman bentuk muka bumi sampai dengan iklim yang ada di Indonesia. Nah, bagus Randy. Kemudian, nah, kelompok siswa yang paling di belakang sendiri, coba dijelaskan barang-barang. Iya, benar. Seperti kata Randy tadi, kita akan bahas ini semuanya setelah ini, dan kita akan kupas satu persatu materi yang akan kita pelajari nanti. Oke? Ya. Nah, bagus. Oke, nah sekarang coba kalian perhatikan ya. Perhatikan keadaan alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing. Wilayah tempat tinggal kalian tentu memiliki kondisi fisik dan sosial yang berbeda dengan daerah lainnya. Nah, tahukah kalian objek-objek yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, itu ada banyak sekali. Nah, sekarang coba diisi ya nanti. Apa akan membuat tabel, nah nanti diisi tabel tersebut, ditunjukkan pengetahuan kalian tentang lingkungan sekitar kalian. Entah itu objek wisata yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Misalnya nomor 1, objek yang diketahui yaitu candi. Nah, kemudian sisi yang kedua ini diisi nama objeknya. Nama objeknya apa? Misalnya Candi Borobudur. Kemudian setelah itu deskripsi objek. Deskripsi. Kalian deskripsikan objek itu seperti apa. Nah, misalnya Candi Borobudur. Candi Borobudur itu berada di wilayah Jawa. Kemudian kita dibangun pada tahun berapa dan sebagainya. Kalian jelaskan pada deskripsi objek. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup seperti itu saja ya. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga nanti bermanfaat. Nah, sebelum kita ringkas dulu pertemuan tadi kita bahas apa aja intinya. Nah, intinya kita tadi membahas mengenai kondisi alam yang ada di Indonesia ya, yang ada di Indonesia itu ada dibagi dua, yaitu fisik wilayah dan juga flora dan fauna. Fisik wilayah juga dibagi menjadi dua, yakni iklim dan bentuk muka bumi. Kemudian flora dan fauna dibagi menjadi dua, yakni keragaman dan sebaran. Nah,
Kemudian Indonesia juga terdiri dari belasan ribu pulau, yakni 13.000 sekian pulau. Dan juga luas lautan yang ada di Indonesia melebihi dari luas daratan yang ada di Indonesia, yakni 3 juta sekian luas laut dan 1 juta sekian luas daratan. Bisa dibayangkan seperti apa perbandingan antara lautan dan daratan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Nanti dibuat sekreatif kalian sendiri. Entah mau di model seperti apa, yang penting nanti hasilnya jauh melenceng dari tema yang Bapak berikan nanti. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, tugasnya yaitu kondisi alam yang ada di Indonesia. Nah, nanti kalian cari contohnya, mulai dari fisik wilayah, flora dan fauna, iklim, bentuk muka bumi, keragaman, dan sebaran. Kalian beri contoh, kemudian kalian jelaskan satu persatu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, untuk bentuk pengumpulan tugasnya itu kalian mau nanti dikasih gambar, mau dikasih penjelasan peta konsep atau seperti apa itu terserah kreatif kalian. Oke, bisa dipahami? Bagus. Baiklah, anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.